Pernah nggak sih kamu ngerasa gaji kamu sebenarnya cukup, tapi entah kenapa tiap akhir bulan selalu habis? Niat nabungnya ada, tapi realitanya selalu nol. Padahal kamu nggak ngerasa boros, nggak beli barang mewah, dan nggak fea-fea juga. Tapi tetap aja uangnya selalu nggak ada. Kalau kamu ngerasa relate, mungkin masalahnya bukan di penghasilan kamu, tapi di jebakan finansial yang kamu gak sadar lagi kamu jalani. Dan di video ini aku bakal bongkar 7 jebakan yang bikin kamu susah banget nabung bahkan tanpa kamu sadari. Pertama, gaji naik tapi gaya hidup juga ikut naik. Ini jebakan yang paling umum. Awalnya kamu hidup dengan gaji 3 juta, ya sebenarnya cukup-cukup aja. Lalu tiba-tiba gaji kamu naik jadi 5 juta. Harusnya kamu bisa nabung lebih banyak dong. Tapi yang terjadi justru kebalik. Kamu malah mulai upgrade, makan lebih sering di luar, ngopi tiap hari, beli skincare lebih mahal, dan langganan ini itu. Jadi tanpa sadar, standar hidup kita jadi ikut naik. Dan akhirnya tetap aja nggak ada sisa. Solusinya, setiap gaji naik, jangan langsung upgrade hidup, tapi upgrade dulu tabungan dan investasi kamu. Kedua, diskon sama dengan hemat. Diskon 50%, flash sale. Cuma hari ini, itu emang kedengarnya hemat. Tapi sebenarnya itu adalah jebakan. Karena yang kamu beli itu bukan karena butuh, tapi karena kamu takut ketinggalan. Akhirnya kamu punya banyak barang yang sebenarnya nggak kamu butuhkan. Padahal, kalau kamu membeli sesuatu yang nggak kamu butuhkan, itu bukan hemat. Itu adalah pengeluaran. Paylater dan cicilan kecil yang menumpuk. Cuma 100.000 per bulan. Ringan kok. Masalahnya bukan di satu cicilan, tapi di banyak cicilan kecil seperti paylater A, cicilan HP, cicilan fashion, subscription, yang awalnya itu ringan tapi lama-lama jadi berat. Dan yang paling berbahaya itu adalah kamu jadi terbiasa hidup dari uang di masa depan. Solusinya, kamu bisa hindari cicilan untuk hal-hal konsumtif, lalu gunakan uang kamu hanya untuk hal produktif atau hal darurat. Keempat, nabung dari sisa. Banyak orang berpikir, nanti nabung kalau ada sisa. Masalahnya, sisa itu hampir gak pernah ada. Karena kita selalu menghabiskan sesuai dengan uang yang kita punya. Makanya, cara yang benar itu dibalik. Nabung dulu di awal, baru pakai sisanya. Bukan sebaliknya. Kelima, lingkungan yang membuatmu ikut boros. Kamu pernah ngerasa harus ikut gaya hidup teman? Teman nongkrong ikut, teman beli ini ikut, teman liburan ikut. Padahal, kemampuan finansial tiap orang itu berbeda. Kalau kamu terus-terusan ikut-ikutan, yang kamu kejar itu bukan kebutuhan, tapi validasi, dan itu mahal banget. Yang keenam, gak punya tujuan finansial. Kalau kamu gak punya tujuan, uang kamu juga gak punya arah. Makanya gampang banget habis. Coba tanya ke diri sendiri, kamu nabung untuk apa? 1 tahun ke depan mau punya apa? Dan 5 tahun lagi mau hidup seperti apa? Tanpa tujuan, kamu akan selalu merasa, ya udah jalanin aja, dan itu berbahaya. Yang ketujuh, merasa masih muda, jadi santai. Mungkin gak kamu pernah mikir, aku masih muda, jadi santai dulu aja. Nabungnya nanti aja deh. Padahal, waktu adalah aset yang paling mahal. Semakin cepat kamu mulai, semakin ringan juga usaha kamu. Semakin kamu menunda, semakin berat juga nantinya. Nah, di sini aku punya cara realistis yang bukan teori aja, yang bisa langsung kamu praktekin mulai bulan ini supaya kamu nggak boncos, sehingga kamu bisa mulai bangun aset kamu dan bisa nabung. Masalah terbesar kamu itu bukan boros, tapi kamu itu nggak punya sistem. Mulai sekarang, pakai aturan sederhana, yaitu 50% kebutuhan, 30% keinginan, dan 20% untuk tabungan dan investasi. Atau kalau kamu mau lebih agresif, kamu bisa coba 60% untuk biaya hidup dan 40% untuk nabung dan investasi. Intinya, ini bukan mengenai angka yang pasti, tapi kamu harus punya pembagian, karena tanpa itu, uang kamu bakal mengalir tanpa arah. Solusi yang kedua yaitu adalah nabung di awal, bukan di akhir. Begitu kamu menerima gaji, jangan sentuh dulu uangnya, tapi langsung lakukan hal ini, yaitu transfer ke rekening tabungan,
Kamu bisa coba untuk memisahkan rekening pribadi dan rekening tabungan terlebih dahulu, atau langsung masukkan ke investasi seperti bibit, emas, dan lain-lain. Anggap uang itu tidak pernah ada. Jangan sampai kamu nabung dengan menunggu sisa, karena sisa itu pasti hampir gak pernah ada, karena sisa itu pasti hampir nol. Solusi yang ketiga, pisahkan rekening. Ini adalah game changer. Kalau semua uang kamu ada di satu rekening, kamu bakal susah kontrol. Coba kamu pakai sistem ini dengan memisahkan rekening utama, yaitu untuk gaji masuk, rekening kebutuhan untuk uang bulanan, dan rekening tabungan atau investasi yang jangan disentuh. Sebisa mungkin, untuk rekening tabungan atau investasi itu dibuat agar semakin susah diakses. Ini mungkin kedengarannya susah, tapi efeknya itu benar-benar gede banget. Solusi yang keempat yaitu adalah stop bocor halus. Coba cek ini, langganan yang jarang dipakai, ngopi atau ngemil tiap hari, ongkir kecil-kecil, top up impulsif, kelihatannya memang kecil, tapi kalau dikumpulin bisa ratusan ribu sampai jutaan per bulan. Mulai sekarang, biasakan tanya sebelum beli, ini butuh atau cuma sekedar pengen. Solusi yang kelima, delay 24 jam sebelum membeli. Kalau kamu lagi pengen membeli sesuatu, jangan langsung check out. Tunggu 24 jam, kalau besok masih pengen dan oke. Kalau nggak pengen, berarti itu cuma impulsive buying. Cara ini simple, tapi bisa menghemat banyak banget uang kamu. Solusi yang keenam, punya tujuan biar kamu gak gampang kalah. Nabung tanpa tujuan itu susah, makanya kamu harus punya target. Misalnya, dana nikah, dana liburan, dana darurat, beli mobil atau rumah. Semakin jelas tujuannya, semakin kuat kamu menahan godaan. Karena kamu tahu, setiap uang yang kamu simpan adalah langkah menuju hidup yang kamu mau. Solusi ketujuh, mulai dari hal kecil, tapi konsisten. Kamu nggak harus langsung nabung jutaan. Mulai aja dari 10.000 per hari, 300.000 per bulan, yang penting konsisten. Karena kekayaan itu bukan soal besar yang di awal, tapi soal disiplin dalam jangka panjang. Kalau kamu ngerasa relate, share ke teman-teman kamu yang juga susah nabung, dan tulis di komentar, jebakan mana yang paling sering kamu alami. Karena kamu gak sendirian. Coba pilih minimal satu perubahan kecil di video ini. Gak usah semuanya, karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dan kalau kamu mau belajar cara muterin uang biar gak cuma habis, aku bakal bahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini dan share pendapat kamu.